PKN karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan P3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan? Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan. Memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data Dapodik. Dan kami terus mengadvokasi ya ini ya. Jadi kan memang ini belum semuanya terdata di PKN. Tapi usulan kami sudah diterima. Kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di Dapodik. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali nih yang komen di IG saya. Bu, yang sudah P untuk menghemat biaya negara nggak usah nggak usah dites lagi. Kami sedang berupaya supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi regulasinya rujukannya adalah Kepmenpan yang menjadi dasar regulasi untuk seleksi ASN P3K nanti. Bagaimana nasib guru yang tidak terdata di PKN karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan P3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan? Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan. Memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data Dapodik. Dan kami terus mengadvokasi ya ini ya. Jadi kan memang ini belum semuanya terdata di PKN. Tapi usulan kami sudah diterima. Kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di Dapodik. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali nih yang komen di IG saya. Bu, yang sudah P untuk menghemat biaya negara nggak usah nggak usah dites lagi. Kami sedang berupaya supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi regulasinya rujukannya adalah Kepmenpan guru dari 1 juta ya. Oh, kalau dari 1 juta ya sudah 77% guru telah lulus menjadi guru ASN P3K. Ini angka yang luar biasa loh. Kalau sepanjang sejarah, Bapak Ibu pengalaman ya, sudah jadi P3K berapa tahun ya. Baru tahun 2021 ada seleksi ASN P3K. Ini terobosan yang luar biasa. Dan angka mencapai 774.000 itu sepanjang sejarah baru kali ini bisa. Ini yang patut kita syukuri dan yang tidak pernah mengemuka hasil kerja keras bersama kita menghasilkan 774.000. Dan kalau kita menyitir apa yang disampaikan Pak Menteri 1 juta itu tinggal sedikit lagi. Tahun ini kami mengusulkan 400.000 ya, jika pun itu dibuka maksimal maka 1,2 juta itu bisa terpenuhi. Nah, di satu sisi kita cukup bangga dan bersyukur karena kita sudah bisa merubah status saudara kita hampir 775.000. Tapi kita masih terus berupaya agar bagi saudara-saudara kita yang masih belum beruntung, disadi-sadi yang masih berstatus non-ASN, bisa terus menjadi ASN. Terus advokasi kita lakukan sehingga kesejahteraan guru itu didapatkan oleh guru dan itu tetap menjadi prioritas kami. Seperti agenda kunjungan saya ke Palangkaraya ini saya juga terus bertemu dengan para pemangku kepentingan terkait dengan seleksi ASN P3K guru salah satunya, dan terus mendorong daerah-daerah yang belum mengajukan secara maksimal. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, terima kasih yang sudah bertanya dari Haul Shopee ID 7. Semoga Bapak atau Ibu saya tidak tahu, selamat sore. Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana nasib guru yang tidak terdata di PKN karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan P3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan? Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB.
kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan. Memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data Dapodik. Dan kami terus mengadvokasi ya ini ya. Jadi kan memang ini belum semuanya terdata di BKN. Tapi usulan kami sudah diterima, kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di Dapodik gitu ya. Dan tentu kami terus mendorong untuk pendataan di BKN ini. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali yang komen di IG saya, Bu, yang sudah P untuk menghemat biaya negara nggak usah nggak usah dites lagi. Kami sedang berupaya supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi regulasinya rujukannya adalah Kepmenpan yang menjadi dasar regulasi untuk seleksi ASN P3K. Kepada Ibu Nina Selvia 86 yang sekarang sudah bergabung, selamat ya, sudah lulus ASN P3K tahun 2023. Katanya beliau nulis begini, rasanya seperti mimpi Ibu setelah honor 16 tahun. Saya turut terharu ya Ibu, beruntung sekali Ibu Nina sudah lulus. Semoga setelah jadi P3K lebih semangat lagi dalam bekerja dan istiqomah menjalankan tugas sebagai guru. Ini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ibu M. Puspita Dulin. Selamat sore Ibu, semoga Ibu tetap semangat dan selalu sehat ya dalam menjalankan aktivitas Ibu sebagai guru. Pertanyaannya, halo Bu, kami GTT Provinsi Kalteng. Oh, saya sedang di Kalteng nih, kita nggak ketemu ya Bu ya. Saya sedang di kota Kalimantan Palangkaraya nih ya. Kami GTT Prof Kalteng diadakan tes Bu, dan ada perekrutan GTT baru Bu katanya. Sudah tidak boleh perekrutan honor baru. Bagaimana Bu? Jawabannya Ibu Puspita, Kemendikbudristek tidak diperkenankan kembali. Jadi kami juga mengimbau, bukan hanya keputusan dari Kemenpan ya, yang sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak merekrut guru honor. Kami pun juga mendorong untuk tidak merekrut guru honor baru. Mengingat pemerintah masih dalam upaya penuntasan guru honor dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri. Jadi memang nggak boleh lagi rekrut guru honor yang sekarang masih statusnya belum ASN, masih banyak. Dan selain itu juga untuk guru yang masuk di Sadik itu sekarang harus lulusan PPG. Jadi guru-guru yang mengganti guru-guru pensiun harus guru lulusan PPG. Nah ini ada pertanyaan lagi nih.